Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, wabil khusus para afadil kiram, guru-guru kami yang kami muliakan. Mudah-mudahan guru-guru kami dan juga para hadirin sekalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan rahmat, taufik wal hidayah, dan juga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah di dalam perjuangan menegakkan kalimatullah yang agung ini dan untuk merendahkan kalimatul kufur. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, bila kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hubungan antara pria dengan wanita, maka kita akan mendapati bahwa ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan dua perkara. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Lelaki dengan perempuan, kemudian berkembang biak, adalah dalam rangka menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa menciptakan manusia ini dari segumpal darah yang semula dari air yang terpancar di antara tulang sulbi, melainkan semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib." Allah Ta'ala menjelaskan kepada umat manusia bahwa penciptaan manusia ini yang didasari dari adanya relasi hubungan pria dengan wanita, semua semata-mata adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidak mungkin ada terjadi yang namanya kemudian keturunan bila bukan Allah yang berkehendak menjadikan sel sperma bertemu dengan sel telur, dengan irodahnya kemudian dijadikan keturunan. Yang kedua, di dalam Al-Quran kita mendapati pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menjelaskan tentang penciptaan manusia yang kaitannya antara hubungan pria dengan wanita adalah tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menciptakan keturunan yang juga terpelihara nasabnya. Yang oleh para ulama ini disebut sebagai bagian al-ahdaf al-uliya minas syariatil islamiyah. Tujuan yang luhur dari diturunkannya syariat Islam untuk umat manusia, yaitu adalah muhafadzah ala nasal wan nasab, yaitu terpeliharanya nasal, kelahiran dan juga nasab. Bahwasanya Islam telah menetapkan bahwa anak cucu keturunan itu yang diakui secara syariat adalah yang mereka muncul lahir di tengah-tengah keluarga yang telah terpenuhi dengan syarat-syarat akad nikah yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian terjaga kesucian keturunan dan juga muncullah kelahiran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan yang namanya perbuatan zina dan berbagai macam hubungan pria dengan wanita, apalagi kemudian penyimpangan perilaku seksual yang telah dikecam di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina, karena zina adalah keji dan seburuk-buruknya jalan. Memang tanpa pernikahan manusia bisa mendapatkan keturunan. Tanpa pernikahan manusia bisa mendapatkan kepuasan secara biologis. Tetapi dengan jalan seperti itu, maka kelahiran akan menjadi semakin berkurang karena secara manusiawi mereka yang melakukan hubungan di luar pernikahan tidak menghendaki adanya keturunan karena semata-matanya melampiaskan syahwat. Dan yang kedua, bahwasanya andai kata pun terjadi keturunan, maka akan rusak, kotor, bahkan tidak terpelihara
nasab dari satu keluarga yang mestinya setiap anak yang lahir mereka memiliki nasab yang jelas dari ayah dan menjadi pimpinan keluarga mereka. Di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika, sebutlah Inggris dan Amerika Serikat, telah ditemukan bahwa 30% anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga ternyata secara kode genetik DNA-nya tidak tersambung dengan ayah mereka yang ada di dalam pernikahan. Sehingga jelas bahwa 30% anak-anak di Inggris dan di Amerika Serikat yang lahir ternyata ayah kandungnya bukanlah ayah yang mendampingi mereka sejak lahir, tapi entah lelaki mana yang telah menghamili ibu-ibu mereka seperti itu. Subhana'udzubillahi min dzalik. Maka dengan kondisi seperti ini telah merusak nasab, bahkan juga telah menjadi satu pencegal terjadinya kelahiran. Banyak negara di Eropa ataupun Timur yang telah mengadopsi gaya hidup liberalisme, hedonisme, membolehkan hubungan pria wanita tanpa batas. Yang terjadi bukanlah kemudian ledakan kelahiran, tapi justru yang terjadi adalah penghentian kelahiran. Tingkat natalitas atau kelahiran di tengah-tengah bangsa-bangsa seperti itu justru mengalami penurunan sangat dahsyat, bahkan mengancam keberlangsungan generasi di negara-negara demikian. Inilah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian melestarikan keturunan manusia dengan jalur pernikahan. Dan dengan hukum pernikahan ini di dalam Islam, maka manusia akan menjadi manusia yang bermartabat mulia, yang telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dan telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adama al-ayah. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Namun ketika manusia kemudian berpaling dari hukum-hukum Allah, ketika manusia kemudian berpikir bahwa mereka merasa berhak menggunakan tubuh atau badan mereka dengan prinsip my body is my right, ada otoritas badan yang menurut mereka siapapun tidak boleh memaksa dan mengatur, termasuk Tuhan, justru manusia jatuh dalam kubangan kehinaan, bahkan lebih hina daripada binatang sekalipun. Di dalam kehidupan binatang tidak pernah ada satu wanita, mohon maaf, yang mereka kemudian dipergilirkan di antara laki-laki. Di dalam dunia binatang, satu jantan, satu betina ketika mereka melakukan perkawinan. Tapi dalam kehidupan manusia yang telah jauh dari prinsip ketuhanan, jauh dari prinsip ilahi, justru manusia lebih hina daripada binatang, di mana seorang wanita itu bisa dipergilirkan di antara banyak laki-laki, bahkan sampai kemudian hamil dan tidak jelas siapa yang telah menghamilinya. Bahkan lebih jauh lagi, terjadi berbagai macam penyimpangan yang lebih keji yang belum pernah ada dalam kehidupan binatang sekalipun. Lesbian, gay, kemudian kekerasan, sadomasochisme, kemudian juga berbagai macam penyimpangan perilaku lagi yang sungguh belum pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia, bahkan belum pernah ada dalam dunia binatang sekalipun. Maka tepat ketika Allah mengatakan, hulkan al'am balhum adol, mereka laksana binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Inilah rusaknya manusia ketika Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, justru berpaling dari Al-Quran. Maka mereka mendapatkan apa yang telah Allah ingatkan, man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh mereka mendapatkan kehidupan yang sempit. Subhanallah min dzalik. Para hadirin jamaah, mobil khusus para guru-guru kami yang kami muliakan, maka kita sebetulnya umat muslim bersyukur kita telah mendapatkan Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu, membawa syariat yang agung, syariatul uzma, syariat yang agung yang mulia, yang bila diterapkan akan menempatkan manusia di dalam kemuliaannya sebagaimana yang telah Allah tetapkan, walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Maka kita kewajiban pada hari ini adalah kembali pada Quran dan Sunnah, kembali melaksanakan syariat Islam, termasuk di dalam relasi pria dengan wanita, di dalam nizamul istima, sistem sosial, maka tidak ada pilihan yang terbaik kecuali hanya kembali pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini dihadapkan pada tantangan
ideologi liberalisme, kapitalisme yang melahirkan gaya hidup hedonisme, yang mereka ketika berbicara hubungan pria dengan wanita hanya memuja, bahkan menuhankan kepuasan jasadiah, kepuasan fisik, tidak berpikir secara sosial, secara moral, apalagi berbicara dengan prinsip-prinsip tauhidullah, mengesahkan Allah, bahwa seharusnya relasi pria dan wanita direlasi dengan iman dan takwa. Maka kita pada abad ini menghadapi satu tantangan yang besar, dan kewajiban kita bukanlah sekedar berdiam diri, tapi kita harus menyuarakan Islam, kita menegakkan kalimatullah, kita harus menghajar ideologi liberalisme dan kapitalisme yang dengan prinsip hedonisme ini, bahwa ini merupakan falsafah budaya yang batil, yang sesat, dan bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah kita. Walaupun mereka hari ini diusung dan dibela oleh berbagai macam institusi internasional seperti PBB, didukung juga dan dibela oleh banyak negara-negara besar, bahkan negara seperti Indonesia pun meratifikasi yang namanya berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional di dalam masalah sistem sosial, termasuk mengesahkan namanya prinsip hidup serba boleh pria dengan wanita, penyimpangan perilaku seksual. Bahkan bila kita membaca kepada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah disahkan oleh DPR, maka undang-undang ini secara nyata, walaupun mereka samarkan, tapi terkandung di dalamnya prinsip-prinsip liberalisme seksual yang mengusung hedonisme, di mana menurut mereka bahwasannya bila hubungan pria dengan wanita itu dilakukan dengan prinsip seksualitas tapi dengan dasar tanpa intimidasi, tanpa ancaman, maka sah di dalam kehidupan masyarakat hari ini dipayungi hukum dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Ini satu bencana yang sangat besar yang dihadapi oleh umat muslim di tanah air. Maka bagi kita para hamalatul dakwah, khususnya guru-guru kami yang insya Allah memiliki pemikiran yang mulia, yang tetap ingin menjaga kewarasan, menjaga juga kebersihan umat ini, kita harus bekerja keras untuk kemudian mengecam dan bahkan merobohkan bangunan batil ini demi kebaikan umat dan demi tegaknya kalimatullah, dan yang dimana kita yakin hanya dengan kalimatullah ini, hanya dengan syariat Allah, maka umat manusia bisa mendapatkan lagi kemuliaannya, terpelihara kelahiran, terpelihara nasabnya, pria wanita hidup dalam kehidupan yang rukun, sakinah, mawadah, warahmah, hidup tenang dan damai, ada undang-undang syariat yang kemudian menjaga mereka, melindungi mereka, dan negara yang kemudian melaksanakan syariat, menjamin kehidupan yang makmur, kehidupan yang baik, kehidupan yang kemudian terpelihara nasabnya, kemudian keturunannya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai khatimah, Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian bahwa kita dengan hari ini kita mengambil hikmah turunnya Al-Quran, kita pertama bersyukur bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kedua di pundak kita ada satu taklif, satu amanah untuk kemudian memperjuangkan Quran ini agar menjadi undang-undang yang diantaranya melindungi umat manusia, wanita, pria, sehingga tercipta nizamul istima, sistem sosial sesuai dengan syariat Allah Ta'ala yang akan memuliakan dan menjaga fitrah manusia. Mudah-mudahan kalimatul hikmah yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada Al-Fakir pribadi dan kepada jamaah sekalian, dan hormat kami kepada guru-guru kami yang telah berkenan hadir di dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat, perlindungan, menjaga keikhlasan kita di dalam perjuangan menegakkan kalimatullah, memuliakan kembali umat dengan hukum-hukum yang Allah turunkan lewat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.